Halo, Assalamualaikum, selamat sore pada sahabatku semuanya, dimanapun berada, yang menonton video saya ya, trader-trader. Saya cuma sekedar, ini bukan edukasi, tapi ini hanya sekedar informasi, teknik apa sih yang saya pakai eh, untuk trading, karena trading saya itu yang saya upload itu barbar. Banyak yang nyinyir sebenarnya tentang trading saya, kok trading begitu gitu. Nah, saya terserah lu mau nyinyir kayak gimana, terserah. Yang jelas saya trading menggunakan teknik yang saya ketahui. Nah, tentunya saya hanya sekedar menjelaskan bahwa teknik yang saya pakai itu tekniknya Pak Saifullah Banyuwangi. Ya, kalian lihat aja di YouTube namanya Pak Saifullah Banyuwangi, tapi kayaknya sekarang ini dia YouTube-nya sudah nggak aktif lagi ya. Nah, yaitu teknik BSG. Teknik yang digunakan adalah teknik BSG, budi sumbu dan grafik. Yang pertama harus dilihat adalah grafiknya terlebih dahulu. Mana sih arah market yang sedang berjalan seperti yang sekarang? Marketnya sedang naik ke atas. Nah, ketika market sedang berjalan naik ke atas seperti ini, yang harus saya cari adalah kembalikan arah harga yang valid. Kembalikan arah harga yang valid itu ditandai oleh terbentuknya resisten di bawah support. Itu kalau posisi dalam keadaan naik kemudian reversal, yaitu terbentuknya support di bawah seperti ini ya. Kalau keadaan posisi naik terbentuknya support di bawah resisten, maka dia akan turun, dan ini adalah informasi yang valid. Itu seperti itu. Ini di time frame 1 menit. Tapi saya trading itu analisanya itu di time frame 5 menit. Saya gabungkan jadi satu. Saya lihat di time frame 5 menit. Nah, 5 menit ini yang sekarang terjadi sedang koreksi. Dia naik, dia turun. Posisi market dia sedang keadaan naik. Ya, tadinya dia turun hanya sekedar sampai di titik support. Jadi kita harus ingat bahwa kalau penurunan misinya adalah support, ya support. Kalau kenaikan itu misinya adalah resisten. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya, resisten. Kalau naik resisten, kalau turun support. Nah, ketika seperti yang sekarang yang sudah terjadi, ini terbentuknya resisten, di bawahnya support, dia berarti ini adalah konfirmasi yang valid untuk turun. Kemana turunnya? Ke support. Support yang mana? Mungkin support yang ini, atau mungkin support yang ini, gitu ya, ini ya. Nah, ketika sudah tercapai support, maka di situ biasanya akan terbentuk sideways, atau mungkin dia langsung menginformasikan harga akan naik, atau mungkin meneruskan kembali ke titik support yang lebih jauh di bawah, mungkin support yang di bawah sini, atau mungkin dia akan turun ke sini. Ini secara technical analisis yang saya pakai. Itu. Ketika saya sudah menganalisa di time frame 5 menit, maka saya transaksinya itu di time frame 1 menit. Posisi seperti yang sekarang. Yang sekarang ini di time frame 5 menit, dia sedang koreksi, turun. Dia naik. Ingat, misi daripada market saat naik itu adalah resisten. Setelah dia naik, dia kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu sampai di sini, resisten itu ya. Kemungkinan seperti itu. Nah, jadi di time frame 5 menit setelah tercapainya resisten yang ini, baru dia akan kembali naik. Nah, saya akan transaksi di time frame 1 menit dengan melihat dua candle yang menginformasikan kenaikan sangat kuat. Maka di situ saya akan open posisi barbar. Ya, barbarnya saya itu bukan barbar jor-joran ya,
Saya punya target itu satu hari modal $500, tapi yang saya depositkan itu enggak sekaligus. Yang saya depositkan itu $100, ya, atau 150 atau $50 itu. Itu pun juga dengan target yang saya tentukan, bukan dari $100 jadi 2.000 ataupun jadi pengennya jadi terlalu muluk-muluk banyak, itu tidak, ya. Jadi saya trading itu juga melihat kondisi saldo, ya, kondisi saldo saya itu kira-kira cukup enggak gitu. Jadi enggak terlalu barbar banget, itu tidak. Yang saya upload di video short itu hanya sebatas market yang sudah saya analisa terlebih dahulu. Nah, sekarang saya coba mau masuk di time frame 1 menit dan saya akan coba open posisi, ya. Di time frame 1 menit ini sudah terbentuknya resisten di bawah support. Berarti menginformasikan untuk turun. Support yang mana? Kemungkinan dia akan support ke sini dong. Sehingga di sini saya akan menunggu apa? Menunggu informasi dari dua candle. Mana sih informasi candle itu yang kuat? Apakah dia akan turun lanjut sampai ke support ke sini, ya, atau dia akan sampai di sini aja terus kembali lagi naik ke atas, gitu ya. Saya akan coba tunggu terlebih dahulu. Nah, disinilah yang kalian nggak tahu bahwa di belakang sebelum saya rekam itu saya menganalisa terlebih dahulu seperti itu. Saya akan melihat posisi dua candle yang menginformasi kenaikan yang sangat kuat atau penurunan yang sangat kuat, gitu. Nah, kalau dilihat dari dua candle yang sedang terjadi, ya, yang sudah terjadi tadi, kalau dilihat dari dua candle, antara candle merah ini dengan candle doji itu, dia menginformasikan untuk turun. Kenapa? Saya selalu melihat dua candle. Pertama, candle beda warna dan candle satu warna. Kalau berjejer satu warna seperti ini, ya, seperti yang ini, maka ini informasinya sangat kuat untuk turun. Maka saya di situ bisa open posisi turun. Dan ketika saya open posisi, saya nggak muluk-muluk. Saya dapat langsung saya hajar, langsung saya close, dapat langsung saya close. Itu ABC, itu asal biru, close dulu seperti itu, dan itu dinyinyirin, ya, dulu itu saya dinyinyirin lah. Trading begitu lah. Saya trader receh, bro. Trader receh. Saya itu saldonya nggak banyak. Saldo saya cuma $78. Coba dilihat, itu $78. Itu. Ketika ada doji seperti ini, saya nggak berani open posisi. Karena apa? Karena saya tidak mengetahui kemana sih arahnya, gitu. Jika saya seperti ini, saya juga akan melihat dari time frame 5 menit. Di time frame 5 menit, ini sepertinya dia hanya sekedar koreksi, dia akan naik ke atas, ya. Dia hanya akan menyentuh sini, kemudian dia naik ke atas. Ini saya menunggu. Nah, ketika saya menunggu inilah saya tidak merekam. Yang saya rekam ketika ada momen saja, momen yang sudah saya analisis. Saya nunggu itu bisa sampai setengah jam, 15 menit itu saya tunggu. Nah, ini saya rekam nih, ketika saya tunggu saya rekam sembari saya coba jelaskan ke bro-bro yang nyinyir ke saya ini. Gitu. Siapa tahu ada yang bisa diambil hikmahnya atau ilmunya, atau mau mengcopy teknik saya, dimix, dicampur dengan teknik yang teman-teman ketahui. Gitu. Nah, di time frame 5 menitnya, ya, di time frame 5 menitnya, ketika ini informasi turun terus terkonfirmasi,
dia turun, kemudian dia hanya sekedar menyentuh sini aja. Ketika ini sudah tersentuh, dia kemudian akan naik ke atas. Gitu. Nah, saya nunggu itu, nunggu momen ini. Tapi saya tidak open posisi di time frame 5 menit. 5 menit hanya sebagai acuan saya saja. Saya akan kembali ke time frame 1 menit. Begitu. Ya, di time frame 1 menitnya ini saya sudah berani open posisi. Ya, saya sudah berani open posisi sebenarnya. Saya open posisi buy. Ya, buy. Kenapa saya open posisi buy? Karena saya tahu bahwa harga sudah sangat lemah untuk turun. Ya, gitu ya kawan ya. Ketika udah seperti itu ya saya tutup aja, dapat tutup gitu aja sudah. Saya nggak banyak nunggu supaya dapat banyak dulu, itu nggak seperti itu. Kalau udah dapat, sekiranya udah dapat, dia melihat dari kondisi si saldo kan, saldonya berapa itu. Saya saldo cuma 78, itu cuma 80. Ya, posisinya harus melihat ke situ. Ketika sudah ada keuntungan, ya saya tutup. Dan ini saya juga kayak gini siap-siap, gitu kan. Itu. Ini saya open posisi, buy lagi, coba buy lagi. Saya modal 80 dolar. Jadi saya akan open posisi buy lagi. Buy lagi. Alasannya saya open posisi buy itu karena candle merah itu udah lemah banget ya, udah sangat lemah banget sebenarnya, lemah banget untuk turun. Makanya saya di sini bisa open posisi, berani open posisi buy. Kalau udah dapet ya sudah, saya close, itu dikumpulin pelan-pelan, nggak nunggu banyak dulu, nggak pakai stop loss, TP, nggak, karena nggak saya tinggal, saya tungguin. Karena kalau pakai yang saya alami, kalau pakai SL, ya stop loss itu bakal dikejar. Nah seperti ini dia close price-nya. Nah ini masih saya bisa buy lagi ya, saya buy lagi. Karena dari dua candle antara merah dan hijau itu menginformasikan untuk naik yang sangat kuat, yang kuat banget untuk naik. Nah, makanya saya di sini open posisi buy. Kalaupun dia turun, dia cuma hanya sekedar koreksi saja. Dia koreksi karena di atas ada support. Setelah ini dia akan naik. Gitu ya. Jadi kalau sudah dapat, tutup, sudah dapat, tutup, gitu saja. Dan saya juga ketika saya trading, saya cuma cari target itu sehari nggak banyak-banyak, 3 juta, 4 juta, itu sudah. Saya nggak trading lagi. Besok lagi targetnya 3 juta, kalau ada lebih, misalnya saya dapat 4 juta, sisanya itu nggak saya tarik. Sisanya seperti yang tadi itu ada 80 dolar, itu nggak saya tarik untuk trading di hari berikutnya. Itu jadi saya nggak usah modal lagi, modalnya dari hasil itu tadi. Jadi saya nggak usah depo lagi, itu nggak usah. Itu yang saya gunakan itu tekniknya seperti itu ya. Nah di time frame 5 menit ini sudah jelas ya bahwa harga itu koreksi saja, koreksi. Karena melihat dari candle terakhir
candle bearish terakhir yang ini, ya, itu dia sudah lemah banget dan sumbunya panjang di bawah, itu menandakan dorongan dari bawah itu sangat kuat banget, sehingga di time frame 1 menitnya saya selalu open posisi buy gitu saya, tapi nunggu informasi yang sangat kuat dan valid. Ini tunggu kalau close price-nya ini di tengah-tengah bodi merah, saya nggak open posisi. Itu saya akan open posisi itu kalau kekuatan dari candle itu menginformasikan untuk naik, karena di time frame 5 menit ini sudah jelas banget bahwa ini sangat lemah. Ini sangat lemah sekali. Candle ini lemah banget. Jadi ada dorongan dari bawah. Kalaupun dia turun ke sini, kalau misalkan candle yang ini turun, dia hanya turun sampai di sini saja. Sini. Ya, cuma sampai di situ terus dia balik. Nah, setelah ini saya kembali lagi ke time frame 1 menit dan saya akan coba posisinya buy lagi. Saya buy lagi. Pelan-pelan saja, kalau udah dapat langsung sikat gitu. Kita eksekusi, dapat eksekusi gitu, pelan-pelan sedikit, asalkan continue kan, terus gitu, dapat terus, udah dapat ambil gitu, jangan takut. Kalau rugi ya memang rugi itu nggak di semua aspek ya, mau bisnis mau apapun itu, kalau waktunya rugi ya rugi. Nggak setiap hari untung itu, enggak, pasti ada ruginya, itu udah pasti ya. Pasti setiap jualan, setiap usaha itu ada ruginya. Ini kalau close price-nya itu di bawah, di pas sumbu merah yang sedang terjadi sekarang ini, kalau close price-nya ada di tengah-tengah sumbu merah ini, saya open posisi buy. Tapi kalau di atas sumbu ini merah, di atasnya close price-nya di sini, saya nggak open posisi dulu. Itu karena melihat dari time frame 5 menit, dia posisinya hanya koreksi sampai di sini. Ya, posisi koreksi sampai di sini bro. Gitu ya, saya coba open posisi lagi di time frame 1 menit itu untuk naik. Kenapa saya open posisi naik? Seperti yang tadi saya bilang, close price dari candle hijau itu ada di tengah-tengah sumbu, maka saya open posisinya nanti. Kalau udah dapat 20, 30, saya tutup, itu aja pelan-pelan. Nah, saya modal dikit kan, modal cuma 70, cuma 80 dolar. Modal cuma 80 dolar. Ya, jadi harus tahu diri. Ini posisinya cuma sekedar koreksi saja. Oke, dia terbentuk doji, sumbunya panjang di atas. Saya nunggu satu candle lagi. Kalau candle ini jadi hijau, saya open posisi hijau. Tapi kalau jadi merah, saya open posisi sell. Saya open posisi sell karena kemungkinan dia akan ke sini, sampai ke sini ya. Kalau ini jadi hijau, saya open posisi buy. Kenapa saya open posisi buy? Alasannya adalah di time frame 5 menit dia hanya sebatas koreksi saja. Dia hanya sebatas koreksi sampai di titik ini. Ya, koreksi sampai di situ, kemudian dia akan kembali naik ke atas.
Itu menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya seperti itu, dia akan naik ke atas, sehingga di time frame 1 menit saya akan open posisi. Oke, karena ini sudah tersentuh ya, saya coba open posisi di time frame 1 menit. Oke, saya sell ya, saya kalau udah dapet, udah saya kalau udah dapet kayak gini saya tutup gitu. Saya kumpulin pelan-pelan. Nah, di time frame 5 menitnya saya mengingat di time frame 5 menit dia hanya sekedar koreksi sampai di sini kemungkinannya. Sorry. Sampai di sini saja. Tapi kalau melihat dari time frame 1 menit, ketika terbentuknya resisten di bawahnya support, terbentuk resisten lagi di bawahnya support, maka dia akan turun. Misinya kemana? Misinya adalah support. Support yang mana? Bisa jadi support yang ini, bisa jadi support yang ini, atau mungkin support yang di bawah. Support yang ini. Ya. Support yang terdekat terlebih dahulu. Saya modal nggak banyak, modal $80. Saya coba akan lihat lagi di time frame 5 menit ya. Nah, oke, di time frame 5 menit sudah tercapai ya, misinya itu sudah tercapai. Tapi ketika melihat ada 4 candle ke bawah, berarti dia akan turun, biasanya seperti itu. Tinggal 1 menit lagi di time frame 5 menit. Saya coba akan kembali di 1 menit. Oke, saya coba open posisi ya. Saya coba open posisi. Saya kumpulin pelan-pelan kawan, saya kumpulin kecil-kecil. Saya target harian itu nggak muluk-muluk, target harian itu saya cuma 3 juta. Kenapa? Karena saya jujur saya itu nggak punya kerjaan, jadi trading for living. Trading saya itu untuk kehidupan saya, makanya saya harus hati-hati banget. Apa yang saya upload di video YouTube Short itu hanya sebatas rekaman yang sudah saya analisa. Bukan begitu saya buka market langsung saya open posisi, itu tidak. Tapi di belakang itu sudah saya analisa terlebih dahulu. Saya coba open posisi buy lagi dan di sini ya. Saya coba open posisi buy lagi di sini. Alasannya adalah candle hijau close price-nya itu ada di sumbu candle merah. Udah ya, sedikit langsung coba kita lihat. Saya nggak muluk-muluk, kalau udah dapet saya close, makanya kalau udah seperti ini saya biasanya persiapan karena gerakannya itu cepet banget. Ini kalau close price-nya di tengah, ini close price dari candle merah itu ada di tengah-tengah budi candle hijau, itu menginformasikan untuk naik. Maka di sini saya berani untuk nambah, itu saya tambahin naik ke atas. Saya tambahin. Banyak tambahinnya. Tapi kalau udah nambahin seperti itu, saya langsung persiapan untuk saya close, karena cepet banget kan pergerakannya sangat-sangat cepat. Saya dapat nggak memuluk, dapat segitu ya saya tutup. Aduh kan telat itu kawan, telat itu harusnya tadi saya dapat, nggak dapat karena telat close. Saya coba open posisi lagi, saya open posisi buy lagi sebanyak-banyaknya. Setelah ini mungkin saya sudahi ya,
Setelah ini saya sudahi kawan. Ya, setelah ini saya sudahi. Karena sebenarnya targetnya sudah tercapai. Itu ya soalnya kira-kira. Jadi saya trading itu bukan asal cerot itu tidak, tapi sebelumnya itu sudah saya analisa terlebih dahulu. Ya, sebelum saya trading itu saya menganalisa terlebih dahulu, bukan asal saya trading langsung trading itu enggak. Saya menganalisa terlebih dahulu. Itu ya kawannya, saya modal tadi 80, alhamdulillah saya dapat 500. Kalau 500 berarti kan ya kurang lebih mungkin sekitar 6 juta kali ya, mungkin sekitaran itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa yang saya upload itu adalah video trading yang sudah saya analisa, itu berdasarkan dengan pengalaman yang saya punya. Itu saya dapat 500 dolar hari ini. Harga dolar sekarang ini kan 16.900, berarti saya dapat 8 juta. Targetnya saya cuma 3 juta saya per hari, nggak mulu-mulu. Itu, dan saya trading itu bukan untuk mainan, tapi karena memang saya nggak ada kerjaan, jadi ya sudah, karena saya sudah tua gitu ya, sudah tua, jadi mau apa lagi. Saya pelan-pelan saya di sini. Kalau misalkan saya satu hari target cuma 3 juta, ya satu bulan itu kan sudah 60 ya, 60 juta, karena trading satu minggu udah pasti libur. Tuh, dia ada momen saya coba deh, saya coba lagi ya, dia ada momen bagus, saya coba lagi, ini momennya bagus sekali, saya coba nih open posisinya, momennya keren, saya coba. Ya dapat 20 dolar. Gitu ya kawan ya, mungkin begitu aja kira-kira. Terima kasih banyak buat sahabatku semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan tidak lagi nyinyir. Wah, pakai akun demo, terserah ente lah mau ngomong saya pakai akun demo ke, mau pakai akun fake ke, mau apa terserah, bodo amat. Nah, saya tidak menunjukkan saya pakai broker apa, karena saya bukan affiliate. Saya ini benar-benar trader mandiri tanpa bergantung kepada siapapun. Jadi kalau misalkan kawan-kawan di sini mau pakai broker apa, itu terserah kalian, gitu, terserah kalian. Tapi yang jelas kalau mau trading, analisa terlebih dahulu, kemudian open posisi di market yang kamu ketahui. Yang kamu ketahui posisinya kemana nih arahnya, baik ya sudah kamu dominasi, open posisinya baik gitu. Terus nggak usah nunggu lama-lama, nunggu dapat banyak, enggak, 20 dolar 30 dolar kumpulin, lama-lama jadi banyak gitu. Itu ya sahabat ya, terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.